Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi tentunya di acara kebanggaan kita bersama. Kajian hati, tenangkan hatimu. Tentu saja bersama Ustadz kesayangan kita ada Ustadz Ahilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya tema yang bagus sekali. Temanya adalah jangan ragu melepaskan karena Allah yang menggantikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jangan ragu melepaskan karena Allah yang menggantikan. Pagi ini kita akan belajar tentang the power of sedekah. Kekuatan sedekah. Ada 4 keutamaan sedekah yang harus kita fahami dan kita yakini. Yang pertama, sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu diibaratkan seperti air yang bisa memadamkan api. Ternyata sedekah itu bisa jadi penghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Makin banyak sedekah kita, makin banyak dosa yang Allah hapuskan untuk kita. Makin sering kita bersedekah, maka di saat itu Allah berikan ampunannya terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, sedekah itu mengabulkan doa. Undanglah doamu dengan sedekah. Kalau ingin doa kita lebih cepat dikabulkan, sedekah. Maka ada istilah terima kasih. Terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin engkau terima tergantung yang engkau kasih. Makin banyak yang engkau kasih, makin banyak yang engkau terima. Dan disitulah keutamaan sedekah mengantarkan kebaikan untuk kita. Yang ketiga, sedekah itu menolak bala dan musibah. Mohon maaf, kadang kita sering bertemu dengan ujian dalam hidup. Kita bertemu dengan musibah, bertemu dengan bala. Bagaimana caranya agar kita terjaga dari bala dan musibah? Salah satunya sedekah. Apalagi sedekah di pagi hari. Sering kita sebut sedekah subuh. Ternyata sedekah di pagi hari itu keutamaannya luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Kata Nabi, di setiap paginya seorang hamba turun 2 malaikat. Apa yang malaikat itu lakukan? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari khalafa, ganti yang lebih baik. Tapi mohon maaf, malaikat yang kedua berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pedit, pelit, kopet, koret, meregehese, cap jahe, buntut kasir, pelit luar biasa. Apa? Talafa, hancurkan dia dengan rasa pelit yang dia miliki. Nauzubillahi min dzalik. Maka sedekah itu menolak bala, menolak musibah. Dan yang keempat, sedekah itu
meringankan sakaratul maut, bahkan melapangkan alam kubur. Maka jangan kaget, di dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang sudah mati, ada orang yang sudah wafat, dia minta dihidupkan kembali. Apa mintanya? Bukan haji, bukan umroh, bukan puasa. Apa yang dia minta? Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja. Fa'asoddaqo wa akun minas solihin. Maka niscaya aku akan jadi orang yang ahli sedekah. Dan aku akan jadi orang yang soleh. 4 keutamaan sedekah yang harus kita pahami dan kita yakini. Percayalah, tidak akan pernah habis harta seseorang yang rajin bersedekah. Kata Nabi, ma naqasat sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan semakin dia bersedekah, falyazdad, falyazdad, falyazdad. Allah tambahkan, Allah tambahkan, Allah tambahkan. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, siapa yang mau lebih baik hidupnya, maka hadirkan sedekah dalam hidupnya. Dan kalau sedekah, jangan memberi yang tersisa, tapi memberi yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sodako. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Kita punya bintang tamu yang spesial hari ini. Ada Teteh Barbie Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau bertanya apa? Kak Barbie. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu wabarakatuh. semuanya, saya Barbie Kumalasari. Jadi gini Pak Ustadz, saya ini terkenal kan Ratu Halu. Ratu Halu. Ratu Halu, artis yang kontroversi. Karena sebetulnya perjalanan karir saya dulu, saya kan pemain sinetron dari tahun 2000. Dan pada saat itu memang saya menjadi pembantu untuk perannya. Karena dulu berat badan saya tuh gemuk sekali gitu. Nah tapi karena sinetron saya rating nomor 1 selama 5 tahun gitu kan di salah satu stasiun TV. Dan saya kan pada saat itu akhirnya menikah di tahun 2006. Cuman karena mantan suami saya dulu KDRT, karena mungkin biasalah ya perbedaan umurnya kan beda 12 tahun, dia lebih tua gitu. Jadi mungkin merasa nggak mau dikasih tahu gitu. Masih suka nongkrong sama teman-teman lah. Udah akhirnya saya cerai. Nah ketika saya cerai saya sempat nikah siri di tahun 2013 sampai dengan 2015. Nah pada saat itu suami saya itu dia melakukan ini dia ngebobol uang saya 500 juta lah dolar pada saat itu. Habis itu dia tinggal saya kabur. Karena memang beda usia. Beda 10 tahun, saya dulu umurnya 29, dia kurang lebih 18 tahun. Jadi masih muda banget, masih pikirannya mungkin ngelihat duit, ngelihat apa kaget gitu kan. Saya sempat ketemu mantan suami saya yang nikah siri di tanggal 31 Mei 2024. Karena dia datang lagi ke saya, baik-baikin saya lagi, berjanji katanya mau merubah sikap, mau lebih baik, udah tua, dia ngerasa udah 30 sekian. Terus akhirnya dia ajak saya lah lagi untuk nikah siri. Nah pada saat itu saya nikah siri itu ya saya pikir kan mama saya sebenarnya udah tidak setuju. Karena menurut mama saya kalau sekali maling it's maling gitu kan. Kita gak boleh percaya lagi. Dan dia kan sadis juga ya pada saat saya kena mental itu dia tinggalin saya gitu kan. Terus ketika kemarin itu ada segelintir sahabat saya, mereka memang kan skuter semuanya. Skuter Ya, itu adalah? Seputar artis kurang terkenal. Oh. Ya mereka baik-baikin Selebriti saya kurang untuk terkenal. ayo kamu nikah deh, kita yang ngurusin, kita jadi panitia, dicariin tempat untuk endorsement bla 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 gitu kan. Oke. Nah ternyata setelah 1 bulan persis, pagi-pagi saya bangun tidur,
Pas saya lihat berlian saya sudah raib semuanya. Ya ampun. Di tahun 2019 ketika karir saya lagi bagus-bagusnya, itu lagi wah itu semua TV muka saya. Setelah itu ketika ada kasus ternyata karena saya naik banget beritanya, orang memanfaatkan. Ada salah satu artis yang sekarang mungkin lagi di pengadilan, lagi bersiteru di pengadilan itu menghina saya. Saya dibilang berlian saya kan punya berlian. Memang saya juga dagang toko emas berlian. Saya dibilang halu katanya, ya kan berliannya palsu. Padahal berlian saya asli, saya nggak pernah nipu orang. Saya dibilang muka saya kayak terus apa namanya saya berliannya palsu. Bahkan pengacara saya juga palsu. Terus akhirnya dihantam sana sini, bahkan sama saya pakai tas aja saya foto sama anak saya. Dibilang sama salah satu artis ini saya palsu. Saya bilang apa urusannya mau palsu mau kagak kan itu urusan saya. Saya juga tidak mendeklar kalau tas saya itu asli. Lah terus kalaupun palsu nggak ada masalah juga kan, nggak merugikan dia gitu Pak Ustadz. Tapi itu sampai heboh banget 2019 itu, waduh saya sampai kena mental 1 minggu sampai kagak keluar rumah. Oke, apa yang mau ditanyakan sama Yang mau ditanyakan pada saat itu saya kena mental banget. Sakit, gitu, sakit banget. Saya sampai 3 bulan itu kena mental. Kira-kira cobaan saya kan banyak banget nih gitu. Apakah kira-kira bisa ke depannya masih bisa dapat pasangan gitu. Kira-kira dari kejadian ini bagaimana pandangan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Teteh. Bunda. Ada 95 nasihat saya buat Kak Berbi. Nasihat yang pertama catat ya untuk semua juga. Kalau hati kita masih mau mendengarkan nasihat kebaikan, berarti kita masih diinginkan menjadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak Berbi, Bunda, pemirsa Trans TV, kalau pagi ini kita masih mau duduk, mau dengerin nasihat, mau mencatat setiap kebaikan itu, tandanya Allah masih ingin kita jadi orang yang baik. Yang kedua, Kak Berbi belajar hidup lebih baik ya. Belajar hidup untuk tidak sibuk mencari validasi manusia. Belajar hidup untuk mengejar penilaian siapa? Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, dan semua yang aku lakukan semata-mata untuk Allah. Mohon maaf, kenapa Kak Berbi selama ini ngerasa jadi artis yang kontroversi? Karena terlalu sibuk melihat penilaian manusia terhadap apa yang kita lakukan. Kak Berbi, kita gak bisa nyenengin semua orang. Betul gak? Akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Betul? Maka izin belajar bersikap agar tidak memancing orang menilai yang buruk tentang kita. Betul? Tapi kan aku teh udah memperbaiki diri. Udah jadi baik, tetap we orang mah begitu. Kalau sudah begitu biarin aja. Kasih tahu ya tips ya agar tidak mudah sakit hati. Mau tahu nggak? Agar tidak mudah sakit hati, yakinilah apa yang orang bilang tentang kita. Mohon maaf, sesungguhnya kita lebih hina daripada orang yang menghina kita. Contoh, si A.A. Hilman mah banyak ngomong. Alhamdulillah dia gak tahu kalau saya banyak hutang. Orang taunya saya banyak apa?
Banyak ngomong ya nggak apa-apa. KBRB makin sibuk klarifikasi, makin orang nggak percaya sama kita. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu sibuk menceritakan dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Sibuklah untuk mengejar cinta siapa? Allah. Maka ke depan KBRB melangkah lebih baik lagi. Untuk semua yang sudah terjadi, yang menyakiti cukup. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Tuh 2, 3. Ke depan harus pandai jaga diri lagi. Pilih-pilih teman lagi. Kalau nanti ada yang datang, jangan ketipu lagi. Kan udah tahu orang teh kan. KBRB teh udah 4 kali coba. Masa ketipu lagi kan? Ayo lebih mawas diri, jaga diri. Jangan buru-buru memaksa orang baru hadir sebelum kita berdamai dengan yang sudah terjadi. Betul? Ayo percayalah, mutiara dan berlian hanya akan pantas dipegang oleh tangan yang pantas memegangnya. Mungkin yang kemarin Allah lepaskan karena tahu KBRB hatinya terlalu baik untuk mereka. Jadi mudah-mudahan KBRB bisa mengambil hikmah dari semua yang sudah terjadi. Tenang, semua akan baik-baik saja. Perbaiki hubunganmu dengan Allah ya. Jaga sholat ya. Jangan tinggalin sholat ya. KBRB boleh kehilangan apapun. Asal jangan kehilangan Allah di hati kita. KBRB boleh dibenci oleh manusia. Boleh disakiti oleh manusia. Tapi satu ya. Jangan pernah nyakitin hati manusia yang lain. Allah tidak memintamu untuk menyenangkan semua orang. Tapi Allah memintamu untuk tidak menyakiti setiap orang. Mudah-mudahan KBRB Allah berikan kelembutan hati. Amin ya Rabbal Alam. Karena mungkin kehidupan aku glamor ya, orang kayak cuman pengen satu pansos. Dan dia pun sekarang juga mantanku jadi pansos. Bahkan datang ke sidang lah. Hal yang tidak penting dia nimbrung masih jalan sama teman-temanku. Kok bisa-bisanya kamu memanfaatkan momen ketika aku lagi dicuri dalam kesedihan, dalam kesakitan. Dan aku kan menikah, walaupun nikah siri beneran nikah. Bahkan sampai mereka bilang aku cuma nikah buat kontroversi doang, nikahnya settingan. Kok sampai setega itu? Tapi alhamdulillah tadi untuk hari ini dari acara kajian hati banyak tadi nasihat dari Pak Ustadz juga untuk kedepannya lebih baik, untuk kita lebih hati-hati menjaga circle kita sendiri, memilih teman juga hati-hati.